Hidup tidak pernah terasa mudah bagi Dimas. Ia lahir dari keluarga sederhana yang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Ayahnya seorang buruh bangunan, sementara ibunya membuka warung kecil yang kadang laku, kadang sepi. Dari kecil ia sudah paham bahwa tidak semua orang lahir dengan kesempatan yang sama. Namun, Dimas punya satu kebiasaan yang membuat hidupnya berbeda. Ia selalu percaya pada hal-hal kecil. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia melihat ibunya menata warung dengan penuh semangat meski dagangan tak seberapa. Rezeki itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal ketekunan, kata ibunya. Kalimat itu menempel kuat di kepala Dimas. Di sekolah, Dimas sering dibandingkan dengan teman-temannya yang lebih mampu. Mereka punya buku baru, sepatu baru, dan bekal makanan enak. Tapi Dimas selalu membawa buku bekas yang sampulnya mulai pudar. Meski begitu, ia selalu mengerjakan tugas paling rapi dan paling cepat. Guru-gurunya menyukai kegigihannya, namun hidup tidak selalu ramah. Saat Dimas kelas 3 SMP, ayahnya mengalami kecelakaan kerja dan harus berhenti bekerja selama berbulan-bulan. Warung kecil ibu menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Untuk membantu, Dimas memilih bekerja paruh waktu sebagai penyapu kios pasar tiap sore. Uangnya tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli buku-buku fotokopian agar ia tetap bisa belajar. Suatu malam, ia mendapati ibunya menangis di dapur. Ternyata penghasilan warung hari itu hanya Rp7.000. Ibu berkata pelan, "Kadang ibu takut kamu tidak bisa sekolah tinggi, Mas." Dimas memegang tangan ibunya. "Bu, kita nggak kaya sekarang. Tapi aku janji suatu hari nanti aku yang bakal bikin ibu bangga." Janji itu ia pegang kuat. Dimas belajar setiap malam meski tubuhnya lelah setelah bekerja di pasar. Ia belajar bukan karena ingin jadi paling pintar, tetapi karena ingin membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir, melainkan awal perjuangan. Ketika ujian masuk SMA unggulan dibuka, Dimas menjadi satu-satunya siswa dari sekolahnya yang memberanikan diri mencoba. Hari pengumuman tiba. Ia membuka kertas pengumuman itu dengan tangan gemetar. Namanya berada di urutan ketiga tertinggi. Ia diterima dengan beasiswa penuh. Ibu menangis sambil memeluknya. "Mas, kamu buktiin ke ibu bahwa harapan itu nggak pernah sia-sia." Di SMA, perjuangan baru dimulai. Dimas kembali bekerja paruh waktu sebagai pengantar koran. Tiap pagi ia bersepeda menyusuri jalan kecil sambil membawa tumpukan koran di keranjang depan. Uang itu ia tabung sedikit demi sedikit. Suatu hari seorang guru memperhatikan semangatnya dan merekomendasikannya ikut lomba karya tulis ilmiah. Dimas menggunakan pengalaman hidupnya sebagai bahan tulisan tentang bagaimana perjuangan ekonomi tak seharusnya mematikan mimpi seorang anak. Tulisan itu menang juara pertama tingkat provinsi. Beberapa tahun kemudian, berkat prestasinya, ia diterima di universitas ternama dengan beasiswa penuh. Hari kelulusannya, ia membawa ibunya naik ke panggung untuk menerima toga bersama. Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Di telinga Dimas, suara ibunya terdengar lirih, "Kamu janji dan kamu tepati." Hidup memang berat, tapi Dimas membuktikan satu hal. Kesuksesan bukan milik orang kaya, tetapi milik orang yang tidak menyerah.